Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi positioning, di mana materi ini akan menunjang dari modul mata kuliah kebutuhan fisiologi dasar manusia di materi praktikumnya, yaitu tentang pengaturan posisi. Nah, di sini sudah ada banyak sekali posisi yang akan saya kenalkan beserta indikasinya. Yang pertama adalah supinasi. Perhatikan dari postur tubuh pasien maupun bantal yang digunakan ya. Jadi indikasi dari posisi supinasi ini adalah untuk pasien dengan kebutuhan ekstensi penuh di persendian pinggul dan juga lutut maupun untuk membantu drainase oral atau oral hygiene. Nah, posisi supinasi itu seperti ini. Lalu selanjutnya adalah posisi pronasi. Perhatikan bantal yang digunakan ya. Jadi pronasi itu gunanya adalah untuk menstabilkan status hemodinamik atau mungkin status hemodinamik pasien rendah maka ditingkatkan. Nah, cara meningkatkannya adalah dengan melakukan pengaturan posisi pronasi. Bisa juga diatur posisi pronasinya untuk pasien dengan penggunaan ventilator atau ventilasi mekanik. Atau pada pasien-pasien dengan gangguan oksigenasi, jika diperlukan bisa dilakukan pengaturan posisi pronasi. Perhatikan ya bantal-bantal yang digunakan dan di area mana bantal tersebut diletakkan. Lanjut, ini adalah posisi Fowler. Fowler sendiri terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang namanya low Fowler atau semi Fowler, ada yang namanya mid Fowler atau Fowler kita kenalnya. Lalu ada yang namanya high Fowler ya. Jadi itu bergantung pada derajat kemiringan. Nah, pasien dengan indikasi sesak nafas atau gangguan airway, gangguan mobilisasi, nah gangguan pemenuhan nutrisi itu memang disarankan untuk dilakukan pengaturan posisi Fowler. Kalau dia dimintanya low Fowler berarti sekitar 30 derajat kemiringannya, jadi di panah yang bawah. Lalu jika dimintanya itu mid Fowler atau Fowler berarti 45 derajat, seperti yang dicontohkan ini adalah gambar pasien perempuan ini. Lalu jika high Fowler berarti tingkat kemiringannya itu sudah duduk ya, jadi setengah duduk dan duduk. Jadi 60 derajat sampai 90 derajat. Itu adalah high Fowler, seperti tanda panah yang saya tunjukkan ini. Lalu masuk tadi sudah saya jelaskan kalau Fowler atau mid Fowler itu 45 derajat kemiringan dari penyangga untuk area punggung dan kepala seperti contoh ini ya, ini 45 derajat. Lalu kalau high Fowler seperti yang saya bilang dari setengah duduk atau 60 derajat sampai 90 derajat atau posisi duduk. Biasanya pada pasien-pasien dengan efusi pleura atau terjadi penumpukan cairan terutama di area pleura. Pleura itu ada di area pembatas antara toraks dan juga paru-paru. Nah, di situ ada pleura yang tergenang oleh cairan, sehingga nama penyakitnya adalah efusi pleura. Nah, biasanya yang direkomendasikan adalah posisi high Fowler atau 60 sampai 90 derajat. Lanjut, posisi litotomi biasanya untuk pemeriksaan atau perawatan genital maupun pada pemasangan kontrasepsi untuk ibu-ibu yang di usia subur atau ibu hamil biasanya juga direkomendasikan untuk dilakukan pengaturan posisi litotomi. Litotomi seperti ini ya, jadi ujung kakinya ya. Jadi dorsal pedisnya itu tidak menyentuh di area bed atau di alas tidur tempat pasien itu. Jadi seperti ini. Ini adalah posisi litotomi. Lalu ini adalah posisi SIM, di mana indikasinya adalah pasien akan dilakukan tindakan enema. Enema itu adalah tindakan pembersihan daerah intestin. Jadi nanti akan dialirkan cairan ke dalam rektum itu melalui anus. Nah, itu dilakukannya dengan pengaturan posisi SIM. Itu namanya enema. Lalu juga ada pasien dengan pemberian rute obatnya itu supositoria. Nah, itu memang direkomendasikan untuk pengaturan posisinya adalah SIM. Ingat ya, bantal yang digunakan itu posisinya di mana dan jumlahnya berapa itu harus kalian tahu agar sesuai dengan postur posisi SIM itu seperti apa. Oke, lanjut Trendelenburg. Trendelenburg itu adalah posisi yang sangat khas. Kenapa khas? Karena bagian kepala itu lebih rendah dibanding bagian kaki atau ekstremitas bawah. Jadi memang menurun seperti ini, terutama pada pasien-pasien yang operasi di area-area abdomen, pasien yang mungkin dia mengalami shock
waktu operasi maupun yang mengalami hipotensi itu biasanya dilakukan pengaturan posisi Trendelenburg. Lanjut, ini adalah dorsal recumbent, bedakan dengan litotomi. Kalau litotomi tadi itu area kaki atau dorsal pedisnya tidak menyentuh alas kaki, alas tidur atau bed pasien, tapi kalau dorsal recumbent itu biasanya atau memang dorsal pedisnya menyentuh bed pasien atau alas tidur pasien ya. Jadi hanya ditekuk di area lututnya saja. Lalu itu dorsal recumbent, lanjut posisi ortopnea, yaitu pasien dengan gangguan, indikasinya itu pasien dengan gangguan pernafasan atau airway, ya, sesak nafas atau kesulitan bernafas, ya. Jadi untuk meningkatkan ekspansi dadanya agar maksimal, diberikan posisi ortopnea. Ingat ya, posisi bantalnya seperti apa. Jika tidak ada alat-alat seperti bed pasien seperti ini atau meja seperti ini, nanti bisa dilakukan dimodifikasi dengan meja yang ukurannya seperti ini. Ya, yang penting postur tubuh pasien itu seperti ini untuk posisi ortopnea. Begitu ya. Lanjut posisi lateral atau side lying. Jadi, indikasinya itu untuk pasien yang dia memiliki gangguan di tulang belakang, utamanya lordosis. Jadi biar kelurusan punggungnya itu bagus, posisi tidurnya juga bagus, tekanan di area sakrum dan tumitnya itu berkurang atau menghilang kalau bisa. Nah, itu diberikan posisi lateral atau side lying. Nah, selanjutnya ada posisi genupectoral. Jadi, genupectoral itu adalah posisi yang digunakan pada pasien yang dia itu akan mendapatkan pemeriksaan daerah rektum maupun sigmoid. Jadi, menungging seperti ini. Nah, ini namanya posisi genupectoral. Ya, jadi seperti ini. Saya ulang kembali, kita review. Kalau posisi pronasi itu seperti ini, ingat ya, pronasi itu kepalanya tidak menghadap ke bantal tapi dimiringkan. Karena nanti kalau menghadap ke bantal, pasien akan mengalami kesulitan bernafas. Ingat ya, jadi dimiringkan kalau pronasi. Lalu ada eh, posisi supinasi, lalu ada posisi lateral. Jadi kalau namanya lateral recumbent itu bukan dorsal recumbent, tapi lateral ya atau side lying. Tapi side lying yang ini adalah side lying kanan, kalau right, kalau left dia ke arah kiri. Jadi hati-hati ada dua jenis posisi side lying, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Lalu ini ada posisi Fowler. Fowler ada tiga tadi yang sudah saya bilang. Ada low atau semi Fowler, ada mid Fowler atau Fowler sendiri, dan juga ada high Fowler. Kalau Fowler begini berarti dia ke arah mid Fowler yang 45 derajat. Ya, bila kita lihat kemiringannya. Lalu Trendelenburg ya, ini ciri khasnya adalah area kepala lebih rendah posisinya dibanding area ekstremitas bawah atau kaki. Nah, jadi seperti ini posisi-posisi harus kalian tahu dan kalian harus hafal ya terkait nanti kalian jika praktek ke pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya.